kalau lihat seperti ini, tentunya ini pasti ada. Ini contoh yang sudah saya lakukan praktek, hasilnya seperti ini. Sama persis untuk prosesnya saya kasih, dan alhamdulillah kambium sudah jalan menutup sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Ya oke sedulur bonsai, pada kesempatan kali ini saya mau membahas untuk hama yang sangat menjengkelkan, terutama bahan bonsai sancang yang masih diproses di lahan ground, yaitu ulat batang. Kalau untuk pas posisi dongkel, entah di bahan bonsai apapun, sebelum kita tanam, untuk teknik menghilangkan hama yang ada pada bahan kita, saya pernah berbagi untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa simak linknya di bawah deskripsi, atau komen-komen di bawah deskripsi, atau bisa sharing lewat nomor WA di bawah ini. Saya pernah praktek untuk cara basmi 100% ini, alhamdulillah berhasil. Saya pernah praktek, nanti saya akan tunjukkan untuk teman-teman hasilnya. Dan kali ini saya mau berbagi tips cara membasmi hama, terutama ulat batang yang sudah masuk ke batang indukan sancang yang masih kita proses di lahan ground. Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya seperti apa. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk kita semua. Kita tetap sharing, sama-sama belajar dan mencoba. Nah, ini dia ya, untuk contoh saya ambilkan bahan sancang. Tentunya teman-teman kalau ke kebun terus lihat budidaya sancang proses masih pembesaran atau tahap yang lainnya, kalau lihat seperti ini, tentunya ini pasti ada ulat batang yang sudah masuk, entah itu ke akar atau bahkan mungkin bisa masuk ke batang, nyampe di dalam. Kalau kita biarkan biasanya akan lubang di tengah. Ini pun kalau kita siram pakai insek, entah itu starban atau yang lainnya untuk basmi hama, kalau kita siram tentunya tidak akan mati. Karena apa? Mungkin ulat batang ini sudah masuk. Saya pernah juga praktek seperti ini, saya siram pakai air starban, selisih 2 hari, bahkan nggak nyampe 2 hari, pagi harinya saya tengok keluar begini lagi. Jadi ulat batangnya sudah masuk. Nah, ini kalau kita tidak tahu untuk teknik caranya bagaimana untuk membasmi secara tuntas, tentunya akan merusak tanaman kita ya, biasanya lubang di tengah. Oke, seperti apa saya mau berbagi ini, sementara saya akan bongkar dulu. Saya mau mencari untuk lubangnya di mana. Kita perhatikan ya, di sini ya sudah nampak lubangnya sangat lebar sekali. Kita tidak tahu di mana posisi ulat batang saat ini. Mungkin udah nyampe ke atas atau nyampe di mana. Kita tidak mungkin untuk memotong terus kita cari nyampe ketemu ulatnya. Sayang bahan kita nanti rusak. Nah, saya sederhana. Yang perlu kita persiapkan sederhana untuk pembasmi,
saya pakai Starban. Ini juga bisa pakai untuk basmi kutu putih juga. Nah, terus untuk yang kedua saya persiapkan pakai kertas tisu ya, seperti ini. Nah, kemudian saya yang ketiga pakai sapu lidi, saya bikin runcing paling ujungnya. Nah, seperti apa untuk proses ini nanti agar ulat pada batang ini bisa mati ya. Saya mau tampilkan untuk caranya bagaimana. Ini tadi ternyata sangat parah sekali ya. Lubangnya dari sebelah kiri ini nyampe tembus ke sebelah kanan dan lebar. Kenapa saya pakai kapas? Karena kapas menyimpan airnya lumayan lama. Apalagi nanti ini setelah ini kita timbun ya, tidak gampang kering. Otomatis dengan penyimpanan air Starban tadi pada kapas, udara di dalam ngap ya. Nah, jadi untuk ulatnya insya Allah akan mati, akan kita basmi secara total. Nah, setelah seperti ini kita bisa timbun kembali, tidak apa-apa ya. Saya akan tunjukkan untuk teman-teman proses seperti ini juga hasilnya seperti apa. Bahkan untuk lubangnya lebih besar dari yang sebelumnya saya praktek, dan sekarang alhamdulillah aman. Ini contoh yang sudah saya lakukan praktek, hasilnya seperti ini. Sedikit saya mau kilas balik pas proses pengerjaan bahan ini, saya masih ingat ya. Untuk kotoran bekas seperti tai gergaji ada di sini, seputaran sini banyak banget, nyampe tinggi sekian. Setelah saya korek, saya cari, ternyata lubangnya ada di sini kecil banget. Nah, setelah kecil saya coba korek lagi, ternyata lari ke samping sebelah kanan, dan di sini lebarnya minta ampun, lebih lebar dari ini daripada yang saya kerjakan tadi. Sama persis untuk prosesnya, saya kasih seperti tadi. Kapas saya kasih Starban, saya dorong ke dalam, saya tambah lagi, nyampe penuh di sini. Dan alhamdulillah kambium sudah jalan menutup sempurna. Nah, ini tadi sedikit saya berbagi, mudah-mudahan untuk teman-teman yang suka budidaya, terutama inti untuk sancang ya, biasanya ulatnya sangat menjengkelkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Kita terus sama-sama belajar, sharing, dan terus mencoba praktek di lahan. Dan tidak luput juga kita harus banyak-banyak belajar dari teman-teman yang lebih senior. Terlebih bisa kita mengembangkan diri kita untuk berproses. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Penggembong. Mudah-mudahan tadi sedikit tip cara basmi ulat batang pada bahan bonsai sancang bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk di video saya sebelumnya, mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya
sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaannya. Dari saya di channel Bincang Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.